Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Karnus dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di kajian Karnus spesial Ramadan di hari ini. Gitu ya. Kita sudah melewati beberapa topik dan semakin menarik ya teman-teman. Gitu ya. Kalau kita mempelajari ilmu Allah itu tidak akan ada habisnya. Dan semakin kita belajar, semakin kita paham, semakin kita tunduk, kita semakin bersyukur di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik ya, lanjutan dari topik-topik sebelumnya. Saya beri judul tentang bioreaktor tubuh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, apa nih gitu ya? Ini kok ada istilah yang mentereng ya, kok bioreaktor ya. Ini saya kasih judul seperti ini supaya kesannya luar biasa teman-teman. Wow, ini berarti teknologi luar biasa gitu ya. Yang diciptakan sama Allah yang sudah disematkan di dalam tubuh kita. Nah, namanya bioreaktor ini adalah pembangkitan energi bioenergi ya, istilahnya gitu. Jadi kalau kemarin kan kita ngomong tentang energi, itu dari bahan bakar, dari makanan yang kita makan, dari nutrisi yang kita berikan ke sel, kemudian di-generate gitu ya, di-generate menjadi bioenergi. Kalau di tubuh kita yang mengolah nanti ada organ khusus, di sel tubuh kita pun juga ada mesin yang namanya mitokondria teknologi gitu ya, atau mitotek gitu ya. Itu istilah di konsep Karnus nanti akan keluar. Itu ada mitoteknologi gitu ya. Nah, kita akan membahas tentang bioreaktor tubuh ciptaan Allah di dalam tubuh kita. Langsung saja. Jadi, ketika kita mempelajari sesuatu, teman-teman, gitu ya, itu kita akan semakin tahu tentang Sang Pencipta kita. Betapa maha besarnya Allah, betapa maha kuasanya Allah, betapa maha sempurnanya Allah dengan segala ciptaannya. Nah, makanya kenapa kok ada ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Jadi Tuhan kita, Allah, Sang Pencipta alam semesta dan menciptakan tubuh kita juga, itu luar biasa, Allahu Akbar. Jadi kita tak jemu-jemunya bertakbir, bertasbih, dan bertahmid, Jadi dengan kebesaran-kebesaran yang kita temui ketika kita berpikir, bertafakur gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba tentang melanjutkan kajian Karnus kita kemarin membahas tentang nutrisi sel. Bahwa nutrisi sel ini beda dengan makanan manusia, yang pecel, kemudian yang campur, yang rawon, yang sate, yang gulai, itu tidak dikenal oleh sel. Yang dimaui sel apa kemarin itu? Kalau nasi jadi glukosa. Kalau daging atau protein jadi asam amino. Kalau lemaknya jadi asam lemak dan gliserol. Vitamin dan mineralnya harus bentuk ion dan dibebaskan ikatannya sehingga bisa masuk ke dalam sel sini. Membran-membran sel. Jadi sel itu juga punya mulut teman-teman. Itu namanya membran dan itu spesifik. Kalau makanannya nggak kecil teman-teman atau istilahnya monomer gitu ya. Nggak bisa masuk dia. Yang bisa masuk air karena dia difusi osmosis gitu ya. Kemudian mineral juga bisa langsung masuk. Tapi yang namanya trigliserid gitu ya, itu harus bentuk monomer, harus dipecah gitu ya. Yang mecah siapa? Nanti akan kita bahas lebih detail gitu ya. Tapi ini saya akan mencoba membahas lebih generalnya dulu teman-teman. Karena makanan yang kita makan itu adalah makanan yang di alam tubuh makro kita ya, maka dia harus dipecah menjadi tadi unsur-unsur yang bisa masuk ke dalam sel. Nah, organ yang ditugasi oleh Allah sebagai bioreaktor di dalam tubuh kita itu adalah lambung. Ini di sistem pencernaan ya. Kalau sistem pencernaan kan dari mulut, kemudian masuk kerongkongan, kemudian ke lambung gitu ya. Nah, lambung inilah yang ditugasi oleh Allah untuk mengubah unsur-unsur yang kita makan tadi menjadi bahan-bahan nutrisi sel. Gitu ya. Makanya kalau di konsep Karnus, makanan yang halalan toyiban tadi, makanan yang halal dan baik itu baru calon nutrisi sel. Nah, dia akan menjadi nutrisi sel setelah melewati lambung, kemudian dicerna di sini.
Lah, ibarat kalau kemarin saya kasih ilustrasi warung teman-teman, yang menjadikan daging kambing tadi itu matang, itu siapa? Yang ada di dapur yang bagian mematangkan ini itu adalah api. Ya, kalau di dalam lambung, Allah sudah menyematkan senyawa penting yang disebut dengan asam lambung. Atau kalau istilah medisnya atau biologinya dulu itu adalah HCl, gitu ya. HCl ini adalah asam klorida, gitu ya, yang ada di dalam lambung, dan ini teman-teman sifatnya asam pekat. Lebih pekat daripada H2SO4. Nah, H2SO4 itu apa? Air aki, teman-teman. Saya yakin teman-teman tahu ya air aki ya. Air aki ini dia juga asam, tapi jauh lebih berkali-kali lipat asamnya HCl. Karena apa? Karena Allah memberikan jam, memberikan time, waktu ya, kepada si lambung ini untuk mencerna makanan dalam satu batch. Jadi di lambung kita itu sebenarnya seperti industri, teman-teman. Jadi ada mesin yang namanya lambung yang sudah dilengkapi dengan asam lambung ini, dikasih waktu oleh Allah itu biasanya antara 3 sampai 4 jam. Ada yang sampai 5 jam ya, tergantung ini ya kondisi lambung dan jumlah makanannya. Karena luar biasa ya, otak kita itu akan merespon ketika misalnya kita melihat makanan atau kita memasukkan makanan ke dalam tubuh kita, langsung otak itu memerintahkan lambung untuk mensekresi HCl. Dan ini jumlahnya akan disesuaikan dengan jumlah makanan. Makanya sekali lagi jangan menipu. Nah, ini menipu lambung kita. Dengan cara apa? Dengan makanan yang tiruan. Jadi aromanya itu aroma duren, teman-teman. Tapi ternyata ketika masuk bukan duren. Cuman cairan minuman berasa duren. Atau tadi mie instan yang rasa ayam. Otak kita itu ya, otak kita deteksinya itu ayam betulan, teman-teman. Akhirnya disuruh si lambung ini mensekresi lambung cukup banyak. Karena ini ada ayam nih masuk, ternyata tidak ada ayamnya. Nah ini juga pengaruh, teman-teman. Kedoliman kita menipu diri kita sendiri dengan tadi makanan-makanan tiruan, namanya saja tapi bukan senyatanya, gitu ya. Itu membuat stabilitas dari asam lambung kita itu tidak stabil. Makanya kenapa kok buahnya orang-orang yang bermasalah dengan lambungnya, itu salah satunya adalah seringkali lambungnya ditipu, otaknya ditipu, gitu ya. Nah, mulai sekarang karena kita sudah paham, ya sudah makanlah halal dan thayyib, gitu ya. Makanan yang halal dan baik, gitu ya. Oke, kita kembali ke sini, teman-teman. Jadi di tubuh kita itu kita dikasih waktu oleh Allah, disematkan di dalam lambung ini untuk mencerna makanan itu. Dicerna. Nanti yang karbohidrat dirubah menjadi glukosa, kemudian protein dirubah menjadi asam amino, si lemaknya juga menjadi asam lemak dan gliserol, gitu ya. Nah, itu semua teman-teman bisa berjalan dengan baik ketika lambung itu memiliki asam lambung yang cukup, ya. Ingat ya, sama saja seperti tadi ya, sate itu akan matang ketika ya, satenya ini dibakar dengan api yang cukup. Kalau apinya kurang ya nggak matang. Makanya kenapa ketika kita makan, kemudian asam lambung kita tidak cukup, ya akhirnya keluarlah menjadi feses. Jadi yang nanti diserap di pembuluh darah ya, itu juga semakin sedikit, gitu ya. Ingat ya, ini. Nah, makanya kalau makan yang baik, teman-teman, makanya kalau kita puasa ini sebenarnya kita diajarkan secara tidak langsung untuk proses produksi nutrisi sel itu dengan metode batch. Metode batch itu gini, jadi udah masukkan satu paket makanan, jeret. Nanti tunggu 3-4 jam atau 5 jam, gitu ya. Biasanya kalau kita sebelum Ramadan itu kan jam 8 sarapan, jam 12 makan siang, kemudian nanti jam 18 mungkin habis maghrib kita makan malam, gitu ya. Itu ada jedanya. Nah, makan yang tidak baik itu makan terus-terusan, teman-teman. Ini salah satu juga yang diangkat di konsep Karnus, mungkin beberapa pendekar ya, pendekar Nusantara juga masih belum pernah dengar ini. Kalau kita jam 8 makan ya, terus belum dicerna dengan baik.
Terus kita masukkan makanan lagi, gitu ya, sejam kemudian, apalagi makannya ngemil terus, itu membuat metabolisme di dalam pencernaan itu tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Karena di dalam lambung ini ada satu enzim. Enzim ini dia akan bekerja dengan baik, pepsin ya, pepsinogen gitu ya. Itu untuk mencerna protein ya. Itu menjadi asam amino, itu ketika asam lambungnya sudah banyak dipakai untuk mencerna karbohidrat dan lainnya. Dia semakin aktif. Jadi semakin pH-nya ini ya, semakin aktif untuk mencerna protein itu. Gitu ya. Makanya kita butuh batch gitu ya. Jangan makan terus gitu ya. Makan itu ada waktunya. Nah, di bulan puasa ini kita mencoba untuk mengkondisikan lambung kita. Ya sudah habis sahur, kemudian istirahat gitu ya. Terus nanti berbuka gitu ya. Nah, itu bisa membantu proses pencernaan makanan kita menjadi lebih optimal. Oke, kita lanjut dengan siklus nutrisi dan energi di dalam tubuh. Ini saya ibaratkan tadi ya, masakan pecel itu sebenarnya juga komponennya sudah cukup lengkap ya, karena di sini ada nasinya, karbohidrat. Kemudian ada dagingnya ini protein, apalagi kalau ditambah telur, tambah tempe. Lah, di konsep Kanus kalau bisa teman-teman itu makan protein itu dari hewani dan juga tumbuhan gitu ya, dari tumbuhan dan dari hewan gitu ya. Karena protein makanya sunahnya itu kalau kita makan itu kalau bisa makan semuanya. Karena setiap protein itu punya karakteristik berbeda-beda. Semakin banyak protein yang kita makan semakin baik untuk tubuh kita gitu ya. Nah, termasuk ada lemak. Lemak dari mana? Dari misalnya bumbu kacang atau mungkin peyeknya juga ada kacangnya ya. Nah, ini sudah ada namanya karbohidrat, ada protein, ada lemak, mungkin sayur-sayur ditambah buah ya, tomat dan semacamnya, itu vitamin dan mineralnya masuk. Dikunyahlah di dalam mulut kita. Jadi di mulut kita Allah sudah membuatkan satu mekanisme yang namanya gigi dan lidah ya untuk mencerna, memotong kecil-kecil. Jadi ini ibaratnya pabrik nih teman-teman. Mulai bahan masuk jebret gitu ya, itu sudah dipotong kecil-kecil. Kemudian di sini juga ada enzim ptialin namanya, sudah mulai membantu reaksi kimiawinya gitu ya. Tapi enggak banyak teman-teman. Nah, makanya kenapa kalau kita makan nasi, kalau dikecap lama, itu biasanya rasanya manis. Itu berarti sudah mulai dari karbohidratnya itu sudah ada yang terpecah menjadi glukosa. Nah, makanya rasanya manis. Kemudian dia akan lanjut masuklah ke dalam lambung. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa lambung kita adalah bioreaktor. Dia di sini ini tugas yang sangat-sangat penting dalam proses pencernaan. Karena apa? Asam amino dari protein ini itu dipecahnya hanya di lambung. Jadi glukosa bisa di mulut, bisa di lambung, proteinnya di sini. Begitu di lambung gagal dipecah, gitu ya, maka dia sudah akan keluar menjadi feses, gitu ya, menjadi feses. Terus lemak itu tidak dicerna teman-teman. Tapi lemak ini nanti, jadi setelah pencernaan 3-4 jam di lambung ini, kemudian dilanjutkan ke usus halus dan usus 12 jari. Di situ dinetralkan ya, karena asam ini kan sifatnya asam ya. Lambung kan ada asam lambung ya, asam tinggi. Kemudian dibantu dengan cairan empedu supaya basah, gitu ya. Asam dan basah jadi netral, kemudian masuk ke usus halus. Di usus halus inilah terjadi penyerapan teman-teman. Dia ada filia-filianya, bisa dilihat di YouTube ya, banyak video yang ilustrasi seperti itu. Di sini baru kemudian diserap ya, masuk ke saluran pembuluh darah. Jadi dibawa oleh sel-sel darah kita untuk diputar ke seluruh tubuh kita melalui siklus sistem peredaran darah. Jadi yang membawa nutrisi sel, jadi gerbangnya antara dunia manusia dengan dunia sel, itu dunia yang berbeda sekali teman-teman. Itu gerbangnya adalah di usus halus. Ya, itu kemudian diputar nih, udah dibawa sama sel, ada yang dibawa ke otot, gitu ya, otot, gitu ya. Kamu mau nggak? Ini ada glukosa dan asam lemak dan gliserol. Oh iya mau, aku mau lari-lari, gitu ya. Aku mau taraweh, gitu ya. Udah dikasih. Terus diputar ke otak. Ini ada glukosa, gitu ya, untuk berpikir. Oh iya, aku mau mengkaji kajian Karnus, gitu ya. Udah dimakan. Terus seperti itu teman-teman. Jadi
Yang dimaui sel ini adalah glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol, serta ion yang sudah dibebaskan dari ikatannya. Jadi nanti sebagian sudah diserap, masuk ke sistem pembuluh darah, sebagian yang lain sisanya akan diteruskan ke usus besar, ya. Sebagian juga diserap di sini, kemudian diurai oleh bakteri, kemudian keluarlah jadi feses. Kemudian yang sebagian di cairan yang ada di dalam pembuluh darah dikeluarkan, difilter di ginjal, dijadikan urin. Jadi luar biasa teman-teman. Jadi Allah itu membuat tubuh kita itu tidak kalah dengan pabrik, tidak kalah dengan teknologi yang luar biasa. Kita masih belum mengkaji level sel gitu ya. Level sel tambah luar biasa mengagumkan teman-teman. Jadi oleh sebab itu kita harus bersyukur gitu ya, kita harus tunduk, rajin sholat gitu ya. Kalau bisa hadirkan dalam doa-doa kita, sembah sujud kita sembah sujudkan semua sistem yang ada di tubuh kita. Kita taat kepada Allah baik secara dohir maupun batin gitu ya. Jadi itu kajian Karnus pada kesempatan hari ini, semoga menambah wawasan kita, pemahaman kita. Dan nanti harus kita terapkan sebaik-baiknya. Ternyata sistem tubuh kita itu sangat canggih dan butuh makanan yang seperti itu. Kita taati peraturan Allah yang ada di dalam tubuh kita. Ini memang tidak akan dijelaskan secara detail di Quran maupun hadis teman-teman. Tapi anjuran untuk mempelajarinya itu sudah ada. Makanya konsep Karnus ini berusaha untuk menguak, mengkaji lebih dalam tentang sifat-sifat, karakter, dan juga algoritma yang sudah ditanamkan oleh Allah di dalam tubuh kita. Kalau kita taat, insya Allah tubuh kita akan sehat. Kalau kita nggak taat, kita dolim, insya Allah sel-sel tubuh kita itu akan mengalami kematian, kerusakan, bahkan metabolisme di dalam sistem-sistem ini, baik sistem pencernaan maupun sistem pembuluh darah, itu akan kacau, dan itu yang akan terjadi adalah kerusakan di dalam tubuh kita, yang kita sebut biasanya sakit dan penyakit. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga pelajaran konsep Karnus dan kajian Karnus spesial Ramadan ini semakin membuat kita berilmu dan semakin mencerdaskan kita untuk hidup sehat sesuai dengan algoritma Sang Pencipta. Terima kasih. Billahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.